Halo, Assalamualaikum. Kalau saya bilang ini adalah salah satu smartphone Android yang pertama masuk ke Indonesia, percaya nggak? Ya, kenyataannya memang begitu ya. Jadi dulu saya ingat tahun 2009 atau 2010 ya. Saat saya masih kerja di Jakarta, saat itu saya masih pakai BlackBerry Gemini. Dan Android mulai gencar masuk ke Indonesia dibawa oleh salah satu operator ya. Pilihannya yang paling murah adalah Samsung Galaxy Spica ini. Ini sekitar 2,7 juta waktu itu. Kemudian ada LG juga yang geser tuh yang ada QWERTY-nya. Saya lupa harganya. Kemudian ada Motorola dan HTC ya. Kayaknya ada lagi deh yang lain. Merek apa gitu lupa. Tapi Samsung ini adalah yang paling murah. Jadi kalau sekarang Samsung harganya cukup mahal, itu adalah hasil kerja keras mereka selama sekitar 10 tahun terakhir ya, buat jadi nomor satu di Indonesia. Dulu seperti ini loh handphonenya, 2,7 juta termasuk yang paling murah. Dan kamu bisa lihat penampakannya, banyak tombol ya di bawah layarnya. Dulu Android seperti itu. Ini awalnya dijual dengan Android Cupcake 1.5, kemudian dapat update ke Android Eclair 2.1. Saya sempat nggak betah pakainya, sempat saya jual dan balik ke BlackBerry Storm 2 waktu itu. Dan saya juga belum tahu ya, ini apakah dapat update ke Android Froyo atau tidak 2.2. Karena zaman dulu Android Froyo itu sangat-sangat ditunggu karena punya kemampuan tethering ya. Nih, kalau kamu mau lihat kardusnya aja sudah beladus seperti ini. Saya kemarin nemu di yang jual online. Saya beli seharga Rp999.000. Tulisannya sih BNOS, Brand New Old Stock. Warnanya hitam. Dulu saya beli yang warna putih. Dan ini kalau ngelihat nomor postelnya tahun 2010 berarti ya, bukan 2009. Nih, sisi belakangnya seperti ini kardusnya. Dan di bagian bawah ada highlight fiturnya. OS Android Platform. Dibilang slim ya, padahal ini 1,32 cm. Kemudian kamera belakangnya 3,2 megapiksel autofocus. Layarnya 3,2 inci HVGA. HVGA itu berarti sekitar 320 kali 480 ya. Betul. Jadi segitu udah lumayan waktu itu. Ada yang masih 240 kali 320 soalnya. Kemudian juga bisa support microSD sampai dengan 32 GB. Tadi kita lihat stiker di depannya, free microSD 1 GB saja. Wi-Fi, GPS, DivX, Java, Bluetooth-nya 2.1, USB 2.0 high speed, dan baterainya 1500 mAh. Ini tipenya GTI 5700 ya. Dan ini rada-rada kebuka nih. Oh, bisa dibuka seperti ini. Performance you deserve. Yang pasti jangan dibandingkan dengan performa Android zaman sekarang ya. Karena buat ukuran Android zaman dulu aja, ini nggak bisa dibilang kenceng. Teman saya beli yang HTC Desire waktu itu dan itu jauh lebih kencang dibandingkan ini. Kenapa? Karena ini nggak punya GPU seingat saya, jadi mengandalkan CPU semua. Ya, ini yang kamu dapatkan jika membelinya dulu. Kita buka plastiknya. Ini udah rada bau apok ya. Namanya juga barang 10 tahun yang lalu. Inilah buku panduan pemakainya. Sama ini bahasa Inggrisnya. Ada Samsung Fan Club. Adrian Martadinata. Jadul banget. Nih ada download wallpaper zaman dulu nih jadi konten ya. Tema True Tone. Mantap. Jadi ini ya, goosebumps gitu, jadi kayak ingat zaman dulu. 2010 itu saya pakai Indosat dan harga kuota 500 MB itu 80.000. Jadi kalau 1 GB sebulan habisnya 160.000. Biasanya saya beli paketan BlackBerry 150.000 sebulan buat yang full ya. Kalau pakai Indosat, kalau pakai Axis dulu bisa 90.000-an, tapi sinyalnya sering hilang kalau di lantai 19 tempat saya bekerja dulu. Ya, ini ada precaution. Kemudian apa ini? Isi dan menangkan. Isi lengkap dan kirimkan kartu garansi ini ke Samsung. Zaman dulu harus diisi dan dikirim ya. Ya, ini bener, kartu garansi Samsung zaman dulu kayak gini. Dikirim ke Kepala Kantor Pos Jakarta Mampang. Dikirim tanpa perangko ya, gratis kirimnya. Lanjut. Oh, apa ini? Petunjuk singkat pemakaian. Jadi kalau tadi user manual, ini quick guide-nya mungkin ya. Lalu, masih dapat ini. PC Studio, Samsung PC Studio masih pakai CD seperti ini. Mantap ya. Ini kalau ngelihat penampakannya sih masih lengkap semua dan saya yakin ini masih baru, cuma memang kardusnya udah dimakan usia ya. Kita lihat baterainya.
Baterainya tidak kembung. Ini baterainya cuma 1500 mAh. Zaman dulu udah lumayan ya. Walaupun sehari ngecas 2 kali kayaknya. Tapi zaman dulu udah keren aja gitu kalau pakai Android. Kita bisa main game yang pakai accelerometer atau gyroscope gitu. Jadi yang loncat-loncat, kalau mau loncatnya agak ke kanan, kita miringin handphonenya. Saya lupa nama gamenya. Tapi zaman dulu game itu kayaknya hampir semua orang di Android pakai ya. Ini kepala chargernya micro USB, sudah micro USB dari 2010 dengan output 5 volt 0,7 ampere. Oke, dikit ya, 3,5 watt saja. Dan ini dia free micro SD-nya 1 GB, dapat adapter juga ke SD ukuran normal. Dan ini dia Samsung Galaxy Speaker-nya, kita lewat dulu. Dan dapat headset juga ya, tipenya in-ear. Ya, ini dikasih kabel data juga terpisah, kabel data micro USB. Jadi kepala chargernya tadi langsung ada kabelnya. Dan sudah habis ya. Kita bereskan dulu. Ya, kita langsung ke smartphone-nya sekarang, kita keluarkan. Zaman dulu ini kerasa gede banget loh dibandingkan BlackBerry Gemini waktu itu. Ini layarnya kerasa gede banget. Tapi sekarang kayaknya kalau dibandingkan dengan ini saja, Xiaomi Mi Note 10 tuh, jomplang banget ya. Jadi gimana waktu berlalu mengubah persepsi orang dari yang layar kegedean, sekarang dibilangnya layarnya oke-oke aja, dan yang ini jadi kecil. Kita buka plastik belakangnya deh biar kelihatan semua. Dulu saya beli yang putih, kenapa ya? Sempat galau sih pilih hitam atau putih, tapi akhirnya pilih putih biar lebih kelihatan bagus aja kayaknya. Oh, ini ya udah lengket ya stiker di belakangnya ke back cover tuh. Oke, ada bagian yang tersisa tuh dari stikernya, nanti lah dibersihkan ya, mungkin pakai kayu putih atau apa. Kita lihat dulu sisi per sisi. Di sisi kanan ini ada tombol shutter kamera dan tombol lock. Lalu di sini ada lubang untuk noise cancellation microphone nih. Kelihatan nggak? Nah, ini lubang untuk noise cancellation. Ini tombol kamera shutter, ini tombol lock, mungkin tombol power juga. Sisi atas. Oh, nah ini dia nih, sisi atasnya udah nggak sempurna. Ini udah rusak, maksudnya di sini tuh harusnya ada penutup si lubang micro USB-nya ya, katup. Ini kelihatan udah patah tuh, ada itunya, ada sisanya. Dan di sini ada jack audio 3,5 mm. Nah, kalau yang protes kenapa Advan colokannya di atas, micro USB-nya deketan dengan jack audio. Zaman dulu Samsung ternyata gini juga ya. Kemudian di sisi kiri ada volume rocker. Ini dia volume rockernya. Sisi belakang kamera 3,2 megapiksel dan loudspeakernya di sini. Sisi bawah ada mikrofon dan celah untuk mengungkit back cover. Sisi depan ini layar 3,2 inci dengan di sini earpiece-nya. Tidak ada kamera depan ya. Oke, tidak ada kamera depan, dan kamu lihat di bawah layar tombolnya masih banyak banget. Ini ada tombol D-pad buat arah, atas, bawah, kiri, kanan, dan tombol OK. Ini ada tombol menu, tombol back, tombol browse atau search mungkin ya, dan ini tombol home, call, dan end call. Semuanya masih tombol fisik. Jadi zaman dulu Android juga masih sangat mengandalkan tombol fisik di bawah layar, sebelum akhirnya berganti jadi tombol kapasitif yang hanya ada yang 4, ada yang 3. Biasanya kalau urutannya sih back, menu, home, sama search ya, yang 4. Kalau yang 3 nggak ada search-nya. Hingga akhirnya semuanya masuk ke dalam layar, hingga akhirnya sekarang digantikan oleh gesture ya, navigasinya. Oke, kita akan coba buka back covernya untuk memasangkan baterainya. Sangat mudah membuka back covernya. Dan ya, saya belum menemukan slot kartunya. Oh, di sini. Di sini slot kartu untuk micro SD ya. Sementara kartu seluler di sini ukurannya masih yang ini kayaknya kalau nggak micro yang mini ya, atau yang full ukurannya. Kita pasangkan baterainya, berharap masih ada sisa baterainya. Ya, alhamdulillah masih bisa nyala ya. Saya nggak tahu ini level baterainya udah sampai berapa persen tersisa, tapi paling nggak ngelihat animasi di awal aja udah senang banget saya. Baterainya sih kelihatannya rada penuh loh. Screen lock, to unlock press and hold lock key. Oke.
Iya, aman loh. Baterainya nggak harus dicas ternyata. Masih rada ada, tapi tadi nggak mau nyala, nggak ngangkat. Seperti ini penampakan dari Android. Oke, saya harus cek dulu apakah ini sudah update ke Eclair atau masih Cupcake. Dan kalaupun misalkan masih Cupcake, saya nggak yakin server untuk update ke Eclair-nya masih nyala ya. Dan ini penampakan dari menu Android zaman dulu seperti ini. Ini masih Cupcake loh, Android 1.5. Belum update ke Eclair. Walaupun ketika di-update ke Eclair, saya akui penurunan performa terjadi ya. Jadi lebih lama ketika loading awal dan lain-lain sih yang saya rasain waktu itu. Jangan ditanya rasanya ngetik di layar sekecil ini, pasti banyak typo zaman dulu. Tapi zaman dulu ini udah termasuk handphone yang bisa jadi ini ya, mass storage. Jadi kalau kamu punya micro SD, ini bisa jadi semacam card reader-nya langsung. Gak ada masalah, cepat banget. Ini adanya alarm clock, browser, kalkulator, kalender, camcorder, kamera. Dipisah ya camcorder dan kamera, contacts, dialer, div export, video on demand, email, Facebook, gallery, Google Mail, Google Maps, Google Talk. Nah kalau kamu kangen dengan logo-logo lama dari Google seperti itu, masih ada Google Talk tuh sebelum jadi Hangout. Java ME Apps, ini bisa jalanin game Java, messaging, music, MySpace, settings, switchers, YouTube udah ada ya. Tapi yang saya aneh, dia belum ada ini loh, belum ada Play Store atau Android Market zaman dulu namanya. Sebelum jadi Play Store tuh namanya Android Market. Dia belum ada. Untuk unboxing ini mungkin dicukupkan sampai sekian dulu ya, karena ngomongin gini doang udah panjang. Kebanyakan ngomongin memorinya ya atau nostalgianya dibandingkan ngomongin barangnya. Tapi kalau kamu mau tahu Android yang zaman dulu ya seperti ini masih Cupcake. Mungkin kamu, saya nggak tahu deh, yang penonton channel ini pertama kali pakai Android di handphone apa? Boleh ya komen ya. Kamu pertama kali kenal Android di handphone apa dan pertama kali pakai di handphone apa? Biar kebayang tahun berapa punya handphonenya. Saya setelah ini balik ke BlackBerry, balik lagi ke Android itu di apa ya? Sony Ericsson X8 Shakira. Itu layarnya udah lebih besar, 3,8 inch ingat saya, sampai 3,5. Resolusinya sama tetap, tapi udah enak lah dipakainya dibandingkan ini. Itu hanya 3 tombolnya di bawah layar, masih tombol fisik tapi, dan penampakannya jauh lebih apa ya, lebih simple, minimalis dibandingkan ini. Tapi ini kece kok untuk zaman dulu. Cuma saya ingat ketika saya pakai ini lalu ngelihat teman saya yang udah beli Android juga, kebetulan budgetnya lebih longgar, dia pakai HTC, langsung kerasa gimana gitu. HTC itu selain build quality-nya keren zaman dulu, HTC Sense UI-nya itu bener-bener sesuatu yang beda banget dibandingkan Android stock zaman dulu ya. Jadi dia sudah ada untuk lock screen-nya pakai ring navigation gitu, digeser ringnya ke atas buat buka lock screen. Kemudian aplikasinya lebih lengkap, ada navigation, ada macam-macam lah pokoknya. Tuh kan malah ngomong lagi, janjinya udah mau closing videonya. Oke, terima kasih sudah menyimak video, ya boleh bilang mesin waktu atau nostalgia ini. Inilah dia Samsung Galaxy Spica GTI 5700, salah satu Android yang pertama masuk ke Indonesia. Androidnya Samsung yang pertama masuk ke Indonesia dijual resmi. Enggak, ini kalau saya saranin beli nggak mungkin ya, karena ini udah ketinggalan banget, security-nya udah ketinggalan, aplikasinya juga pasti udah ketinggalan banget. Tapi saya pengen tahu, ada nggak yang seumuran saya yang ngalamin juga smartphone ini dan pernah coba juga? Oke, silahkan komen. Kalau nggak, silahkan komen. Handphone Android pertama kamu apa yang pertama dicoba? Biar saya makin kebayang nih, teman-teman pertama adopt Android itu di tahun berapa? Oke, ya udah, kita beneran tutup videonya kali ini. Thank you sudah menyimak. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.